Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu jamaah Masjid Sabilillah Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah, kemudian kita tutup dengan salat witir berjamaah. Semoga salat yang kita laksanakan, amal ibadah yang kita kerjakan, amal-amal solih yang kita usahakan, semuanya diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya kelak hingga akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita semua di dalamnya. Di bulan yang istimewa ini, kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah izinkan kelak di hari akhirat, Allah izinkan kita semua berada di dalam surga yang sama bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini juga saya mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa mendoakan Ustadz Faiz, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak sholat kalau imamnya itu bacaannya bagus, benar gak Pak? Ya kan? Kalau bacaannya itu bagus, merdu, enak, itu rasanya nikmat benar. Sholatnya sampai jam 10 pun gak apa-apa. Bapak-bapak siap Pak sholat sampai jam 10 di Imam Ustadz Faiz ya? Ustadz Faiz selalu ready, beliau selalu semangat. Saking semangatnya tadi 3 rakaat. Gak apa-apa. Saya tadi mau subhanallah, tapi saya pikir mungkin beliau sholatnya 24, setelah 24. Tapi gak apa-apa, kita dapat bonus 1 rakaat. Nggih Pak, hati-hati. Jadi kita itu kalau imam sholat tarawih itu enak dan nikmat, lama pun gak masalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya saya kalau di Tambak Boyo itu ada sama seperti Ustadz Faiz, kita ambil Ustadz Hafid dari Malang. Ada 3 orang tahun ini, 3 orang Ustadz Hafid dari Malang. Kemudian mereka kita plot jadi imam selama tarawih. Jadi yang imam itu hafid, bacaannya bagus-bagus, selama 30 malam imamnya itu aja. Ustadz-ustadznya yang datang cukup kultum saja. Jadi kita jamaahnya pun enak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Ustadz Faiz imam, saya ingat adik kelas saya itu di pondok pesantren Al-Manar Kulon Progo. Beliau hafid Quran juga 30 juz, mungkin insyaallah. Itu di pondok itu punya kebiasaan sholat tarawihnya jam 9 Pak, jam 9. Jadi ba'da isya jamaah itu ngumpul dulu di masjid, ngobrol-ngobrol, makan-makan, nyemil snack. Jam 9 itu baru mulai sholat tarawih, dan sholatnya berhenti 30 menit untuk sahur atau 30 menit menjelang subuh gitu. Dari jam 9 sampai 30 menit menjelang subuh. Ketika dibuat story WA, saya komen, kok bisa kalian sholat seperti itu? Alhamdulillah Bang, udah biasa. Kemudian saya tanya, jamaahnya kuat? Jamaahnya kuat juga Bang, udah biasa. Berapa orang jamaahnya? 11. Jamaahnya yang laki-laki dan yang perempuan itu jumlahnya 11. Jadi jumlah jamaah dengan jumlah rakaat itu sama. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, saya kasih nasihat, nggak apa-apa, sholat 11 rakaat dari jam 9 malam sampai 30 menit menjelang subuh. Yang penting satu, jangan gara-gara sholat sepanjang malam subuhnya bablas. Karena sholat dari jam 9 sampai 30 menit menjelang subuh itu lama, itu durasinya. Itu lutut kita gemetaran ya Pak ya, sakit itu luar biasa. Tapi karena mereka sudah biasa, ya nggak masalah, nggak apa-apa, kita biarkan. Saya bilang juga, jangan sampai gara-gara sholat sepanjang malam, paginya ba'da subuh tidur balas dendam sampai zuhur gitu. Ini juga tidak baik, maka harus diseimbangkan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tipe-tipe ustadz yang seperti Ustadz Faiz ini senang kalau ngimami. Kenapa? Nggak panjang, nggak pendek, pas. Tapi kalau dipanjangin lagi nggak apa-apa, kita ikhlas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan itu istimewa. Makanya khutbah Nabi itu ketika masuk Ramadan, kita potong saja satu kalimat Nabi itu, beliau mengatakan atakum ramadhana. Sudah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Ramadannya berkah, bulan Ramadannya 30 hari berkah, tapi kita gak berkah. Atau kitanya belum tentu berkah, atau sebagian dari kita bisa mendapatkan berkah. Saya ulangi, ketika Nabi mengatakan bulan Ramadan itu berkah, bulan Ramadannya berkah, tapi kita belum tentu mendapatkan berkah. Orang Islam ketika masuk Ramadan mendapatkan porsi keberkahannya itu beda-beda. Ada yang sholat 5 waktu ke masjid, dapat berkah. Ada yang sholat tarawih berjamaah ke masjid, dapat berkah. Dia ikut tarawih, kemudian ikut witir, dapat berkah. Dengar kultum, dapat berkah. Besok subuh dia sholat lagi ke masjid, dapat berkah. Ada yang dapat berkahnya cuman sholat isya, sholat maghrib, kemudian sholat tarawih dan witir di masjid, sisanya sholat di rumah. Artinya ketika Ramadan ini porsi orang mendapatkan berkah itu ya sesuai dengan amalan dia. Kita nggak sama dapat porsi keberkahannya. Satu hal yang pasti, Ramadan itu penuh dengan keberkahan, tapi orangnya tidak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Profesor Maragustam Siregar, guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau ngomong seperti ini, simpel sekali. Saya ketika disampaikan itu kaget kami semua. Beliau menyampaikan gini, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kalian gak perlu repot-repot buka tafsir, lihat penjelasan para ulama, lihat bagaimana mereka menafsirkan ayat ini, syarahnya gimana, pemahamannya gimana, gak perlu, kata beliau. Kalau kalian mau lihat la'allakum tattaqun, kata beliau, lihat aja selesai puasa berapa banyak jamaah masjid sabilillah yang bertambah. Simpel kan Pak ya? Simpel, tapi kena itu. Kalau kita ibaratkan gini, jamaah masjid sabilillah di luar Ramadan itu 50 orang. Begitu masuk Ramadan, tiba-tiba jamaahnya menjadi 200. Ramadan itu kan unik ya Pak ya. Ramadan itu momen, kalau bagi kita yang muda-muda, momen dimana bidadari komplek keluar sholat, ikut sholat tarawih. Saya itu ditambah boyong 4 tahun, tapi setiap Ramadan saya akan selalu melihat jamaah yang baru. Begitu saya berdiri di mimbar, itu siapa ya? Kok saya nggak pernah lihat? Tapi tiba-tiba datang ke masjid. Gitu juga jamaah yang perempuan, itu siapa ya ibu-ibunya? Kok saya nggak pernah lihat? Akhirnya datang ke masjid. Maka beliau mengatakan, kalau di luar Ramadan masjid sabilillah 50, begitu masuk Ramadan 200 jadinya, kemudian selesai Ramadan balik lagi menjadi 50, berarti nggak ada yang dapat tatakun satu orang pun. Sebaliknya, begitu jamaah kita 50 di luar Ramadan, masuk Ramadan ditarbiyah oleh Allah, kita menjadi 200. Selesai Ramadan bertambah alhamdulillah menjadi 52 orang. Karena Ustadz saya bilang, paling banyak saya sudah puasa berapa puluh tahun, paling banyak jamaah masjid itu selesai Ramadan nambah 2 orang, kata beliau. Yang lebih parah, di luar Ramadan 50, masuk Ramadan 200, selesai Ramadan tinggal 30. Ini jadi musibah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan lihat keberkahan kita di bulan Ramadan ini beda-beda. Maka sebenarnya Ramadan itu berusaha membentuk kita ini, bisa nggak kita jadi orang yang baik. Maka 3 pelajaran dari bulan Ramadan itu adalah, sebesar apapun nafsu kita pasti bisa ditahan. Pasti bisa ditahan. Udah berbuih mulut saya bilang, bapak-bapak yang biasanya ngerokok, Ramadan itu adalah bulan yang paling cocok untuk berhenti merokok. Mas-mas teman-teman yang merokok, Ramadan itu bulan yang paling cocok untuk berhenti merokok. 12 sampai 13 jam durasi puasa di Indonesia. Tahan kita nggak ngerokok, tahan. Tapi begitu maghrib bunyi sirine, bukan minum dulu, rokok dulu yang dibakar ya. Kebiasaan kita kan seperti itu. Padahal 12 sampai 13 jam tahan nggak ngerokok, tahan. Begitu azan Allahu Akbar, bukan ini dulu, rokok dulu yang dibakar. Nggak 1, 2, 3 balas dendam soalnya seharian nggak ngerokok. Itu benar-benar ditarbiyah sama Allah.
Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, angka 30 di dalam Islam itu angka yang luar biasa. Dimana kita itu kalau kepingin jadi soleh, nasihat ulama itu mulai dari memperbaiki sholat. Kalau ingin memperbaiki sholat, caranya ikut 30 hari nasihatnya Imam Malik. Apa katanya? Kamu sholat di belakang imam, sholat 5 waktu, sholat wajib, dan jangan pernah ketinggalan takbir pertama. Kamu bisa melakukan itu selama 30 hari, maka kepribadian rajin sholat itu terbentuk. Sholat 5 waktu, 30 hari di belakang imam, jangan pernah ketinggalan takbir pertama. Kalau bisa kita laksanakan, kepribadian kita yang cinta sholat itu nggak akan pernah luntur lagi, kata Imam Malik. Itu juga puasa, udah dibentuk oleh Allah 30 hari, tapi kita kan susah istiqomahnya ya Bapak Ibu ya, susah benar istiqomah itu. Sekarang jamaahnya masih penuh. Ini kita masuk di akhir tahap pertama Ramadan. Malam ini malam 10 ya. Nah, malam 10. Besok masuk pertengahan yang kedua. Maka malam ini kita akan lihat jamaahnya mungkin masih banyak. Maka kita minta sama Allah jangan sampai berkurang. Itu yang pertama. Sebesar apapun nafsu kita di bulan Ramadan itu pasti bisa ditekan. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manusia seburuk apapun dia, ketika ketemu dengan bulan Ramadan ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Salah satu jamaah Al-Ikhlas itu punya rumah Pak 2 tingkat di Bundaran Bandeng Lele. Kalau bapak-bapak tahu kan ada Rocket Chicken itu di Bundaran Bandeng Lele itu ada Rocket Chicken, di sebelahnya kan ada mie ayam. Mie ayam apa namanya? Itu mie ayam mantap. Itu yang tinggal di atas itu jamaah Masjid Al-Ikhlas, namanya Mas Udin. Langganan ya Pak. Itu namanya Mas Udin. Beliau datang ke masjid ketemu saya, Ustadz, warung mie ayamnya buka dari pagi. Ya nggak apa-apa, saya bilang nggak salah. Orang mau buka warung jam 9 pagi, dia mau buka warung makan, buka warung kopi, nggak salah di bulan Ramadan. Terus beliau bilang, dan yang uniknya Ustadz, yang datang makan mie ayam itu anak-anak muda, sehat walafiat, keren-keren, ganteng-ganteng, tapi masuk pesan mie ayam. Terus saya bilang, nggak apa-apa Mas Udin, biarin aja. Kita mencoba husnuzon, saya bilang. Bisa jadi mereka laki-laki yang sedang hamil, atau mereka laki-laki yang sedang haid, saya bilang. Atau mereka yang paling baik saja, mungkin mereka itu sedang bekerja keras, saya bilang, sehingga mereka tidak bisa berpuasa. Allah sampaikan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Enggak apa-apa, kita husnuzon saja, saya bilang. Kalau mereka memang masih juga enggak puasa, ya kita tetap husnuzon saja. Mungkin mereka itu sakit parah, 2 hari lagi mati, saya bilang, sehingga mereka enggak bisa puasa, mungkin bayar fidyah. Nah, ini menunjukkan orang itu seburuk apapun ketika ketemu Ramadan pasti dia bisa jadi baik. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ramadan itu mengajarkan kepada kita sebesar apapun dosa yang kita punya, pintu taubat Allah selalu terbuka. Makanya kalau masuk Ramadan itu ya benar-benar dinikmati, benar-benar kita itu memaksimalkan ibadah kita, benar-benar kita mengerjakannya dengan baik, ikhlas semuanya hanya untuk Allah. Penutup Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hakikat Ramadan itu satu, salihun li nafsi, baik terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, salihun li ghairi, Ramadan itu akan baik kepada sesama kita. Yang ketiga, itu kita akan baik, akan salihun lillahi ta'ala. Kita akan berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan yang keempat, itu kita berusaha memperbaiki diri kita dengan alam semesta. Contoh yang paling sederhana, di kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menceritakan ada seorang sufi, salihnya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Sufi ini punya temannya itu baru nyuci baju, selesai dicuci, ya udah mau jemur di mana, dia nyari tempat jemur. Akhirnya dia lihat ada ranting pohon nganggur, dia jemur di situ. Sufi yang saleh ini sahabatnya bilang, jangan jemur di situ. Kenapa katanya? Pohon itu, ranting itu berhak mendapatkan sinar matahari dari Allah. Dia punya hak untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi jangan jemur di situ. Diambil sama temannya, gak jadi jemur di situ. Muter dia nyari mau jemur di mana ya. Akhirnya dia lihat ada rumput rindang bersih, dilempar bajunya di situ.
Lagi-lagi sufi yang soleh ini bilang, ambil, jangan jemur di situ. Kenapa? Sama, rumput butuh hembusan angin. Kemudian dari rumput itu sapi-sapi, ternak-ternak akan makan, dan dia juga berhak mendapatkan sinar matahari. Diambil lagi bajunya, bingung dia mau jemur di mana. Akhirnya gara-gara desakan dari temannya yang soleh ini supaya kita tidak mengabaikan hak alam semesta yang sudah diciptakan oleh Allah, akhirnya yang dia lakukan apa? Dia ambil baju yang dia cuci, dia jemur di badannya sendiri. Kita nggak nyampe level ini. Kita belum nyampe ke level itu. Apalagi kita sekali nyuci baju 3 kilo, mau jemur di mana di badan itu? Nggak bisa. Nah, ketika seorang puasa, seorang itu sudah soleh, terbentuk karakter dia yang baik, dia nggak akan menyakiti alam semesta. Bupati kita, Pak Yuronur, sedang diuji. Soalnya jalan Lamongan hancur itu. Itu kan benar-benar ujian itu. Bagaimana beliau benar-benar harus bersahabat dengan jalan Lamongan. Saya kesini tadi itu dari ba'da maghrib, selesai ngisi di Sunan Derajat, nggak makan, saya langsung gas ke sini karena saya tahu jalannya pasti macet. Ternyata benar, nyampe ke sini baru nyuci kaki azan, Pak. Saking padatnya itu jalan dan jeleknya itu jalan. Nah, sekarang kan kita diperintahkan bagaimana bersahabat dengan alam. Warga Lamongan itu memperhatikan keadaan jalan kita, kita diminta bersahabat. Gimana caranya kita jaga nggak ada yang buang sampah sembarangan? Sedih saya. Ada kan di jalan kita itu yang buang sampah sembarangan? Di daerah mana itu yang gelap itu? Udah jalannya becek, banjir, rusak, sampah lagi di pinggir itu. Nah, kalau kita puasanya berhasil, sukses terbentuk kepribadian kita, maka kita akan nggak mau buang sampah sembarangan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita puasa, kita belajar 3 hal. 1, sebesar apapun nafsu kita bisa ditahan. Yang kedua, seburuk atau sejelek apapun kita ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, sebanyak apapun dosa kita, maka pintu taubat Allah akan selalu terbuka. Dan ketika orang itu sudah sholih, dia berpuasa dengan baik, maka dia akan baik terhadap dirinya sendiri, baik kepada sesamanya, baik kepada alam semesta, dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Diingat-ingat lagi tadi, la'allakum tattaqun. Kita berhasil nggak bawa titel ini? Dalam artian makna yang paling sempit saja, selesai Ramadan, apakah kita masih mau hadir ke masjid sabilillah? Kalau memang tidak, berarti mungkin wallahu alam, kan kita tidak tahu. Kita hanya ya'lamu bidzawahir, tahu yang zahir saja. Allah itu tahu yang dalam. Kalau kita hatinya sudah terikat ke masjid, di luar Ramadan pun masih mau ke masjid, maka mungkin titel la'allakum tattaqun layak kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.